satu kitab itu di lembaran keduanya tertulis dia menulisnya setelah dapat dakwah dari Nabi Khidir. Kemudian beliau juga menulisnya itu kitab dalam waktu semalam. Penulisnya bernama Syekh Muhammad Sirojul Arif. Kitab ini dinamai Sirojul Ma'arif. Bukan Syamsul Ma'arif ya? Bukan, Sirojul Ma'arif. Nama kitabnya Sirojul Ma'arif, pengarangnya Sirojul Ma'arif. Jadi dia menulis di situ tentang 4 bab. Bab syariat, bab dan hakikat. Tapi ini tulis tangan ini Pak. Tulis tangan pegung Jawa. Ketika dikaitkan dengan hoax tadi atau dengan cerita-cerita tadi dan cerita yang kemarin-kemarin yang menurut Bapak ketika seseorang itu bertemu Nabi Khidir kita lihat perilakunya dan sebagainya. Ini ada sebuah buku yang itu ditulis semalam setelah mendapat dakwahnya. Itu ketika dikaitkan misalnya Pak, dikaitkan dengan akal sehat kita, apa mungkin buku ini perlu kita pelajari atau memang sekedar kitab ini sudah kita paham atau memang harus kita pelajari, atau memang kalau kita lihat kita kan nggak menyaksikan penulisnya dan juga kita tidak menyaksikan penyebaran kitab ini tadi secara katakanlah pesantren atau di mana gitu. Tapi ketika kita membaca di halaman kedua itu sebenarnya kita sudah terhenti untuk membaca semalam setelah ditulis setelah mendapat daunnya dari gimana itu apa kita juga perlu mempelajarinya atau kita simpan saja. Kalau dari sisi waktu, apakah mungkin seseorang itu menulis dalam satu malam menulis banyak sekali? Itu sangat mungkin ya. Karena waktu itu kalau mau cerita itu seperti Isra Mi'raj itu loh Mas. Jadi seseorang itu mampu mengalami hal seperti itu, bukan terhentinya waktu, tapi barokahnya waktu bagi yang berkaitan itu, sehingga bisa waktu yang sedikit ini menjadi terasa panjang, yang ada yang kebalikannya, yang panjang menjadi lebih singkat. Waktu itu seperti itu. Dan ini juga pernah dirasakan oleh orang yang bercerita ke saya langsung itu. Bahkan beliaunya itu merasakan angin dan air yang sebelumnya itu ngericik itu berhenti bagi dia. Dan di saat seperti itulah curahan ilmu pengetahuan yang terserak dengan berbagai macam A, D, Z itu urut Mas. Oh jadi aneh, ayo biyen nang kono toto. Begitu selesai jeder itu air mengalir kembali, angin berhembus kembali bagi dia. Dari permasalahan waktu mungkin. Dan itu juga ada beberapa kisah Syekh Abdul Qadir Jailani kalau tidak salah itu ya, yang pernah ada orang yang nggak percaya tentang Isra Mi'raj, lalu dikerukup sama jubahnya dan dia bahkan pindah ke daerah lain. Di situ dia menikah punya anak. Begitu anaknya sudah besar itu dia dibuka lagi masih di tempat yang sama. Pernah ya seperti itu, ada cerita seperti itu. Tapi saya lebih percaya lagi karena ada yang bercerita langsung itu. Maka dari sisi waktu adalah sangat mungkin. Itu yang pertama.
Yang kedua, dari sisi bertemu Nabi Khidir. Bertemu Nabi Khidir itu bukan sesuatu yang tidak mungkin sama sekali. Itu mungkin. Apalagi kondisinya bukan kondisi di nyata. Maksud Mas. Karena memang alamnya kan alam ruhani, dan alam ruhani itu mohon maaf, wong sing yang ngerogo sukmo aja itu secepatnya itu cepat. Seperti mungkin sinar atau kilat itu. Artinya kalau orang ngerogo sukmo itu keluar, begitu yang dipikirkan itu adalah pantai Parangtritis, ya sampai sana. Cepat gitu. Nah, malah kalau di dalam alam ruhani itu lalu kemudian dia disampaikan berbagai macam ilmu, lalu kemudian dengan barokahnya waktu tadi ya sangat mungkin. Apakah kemudian itu benar atau salah? Ya harus kita lihat kitabnya. Maka kalau ingin kitab itu isinya seperti apa ya ditasihkan dulu menurut saya. Karena siapapun bisa menulis di sini, ini adalah karangan Sopo kan bisa saja toh. Pengalaman saya bertemu ini. Kalau menurut saya harus ditasihkan. Ya tidak semua harus kita pandang sebagai satu hok, maka harus tabayun kitab ya harus ditasihkan. Tasihkan kepada para ulama yang paham nilai-nilai Al-Quran gitu, nanti akan bisa melihat. Karena orang-orang dengan pengalaman bertemu jin pun itu bisa dikasih wirid. Jinnya pada Islami itu bisa. Itu wis iki wiriten sakmene ya. Ben apa? Ben cepet munggah pangkat. Pangkate lang cepet. Itu ya iso wae. Sangat mungkin.